Nah, lagi nongkrong itu kita pulang, ada juga nih nggak tahu nih cepunya apa gimana, kita nggak tahu dah. Ada yang bilang lah poncol aja nih. Nah kan orang Ciracas tinggal lempang doang, Cipayu kan. Dia bilang ada poncol ya, dan kita ngikut lah itu, cuma motor itu. Naik motor kita ada poncol. Nah saya kira itu dari depan itu kan rame, baru pulang sholat subuh tuh. Ternyata ya itu anak situ kan. Nah begitu teman saya lewat, ya udah pas saya lewat, pas banget saya lewat, itu udah diputerin. Iya, gue panik banget itu pas di situ. Katanya sih di situ gue pan motor gue joknya copot tuh pel, yang pernah sempet kan tuh orang yang pakai topi gue dikelanjangin. Lu pasti tahu tuh. Yang mana? Dulu gue pakai topi, misal topi ini terus nih, itu topi gue di belik itu jatuh. Terus bocah mungkin bocah nggak tahu bocah belik atau bocah mana tuh yang nemuin topi gue tuh ya, itu bocah ketangkep. Pernah dikelanjangin tuh bocah, gue ngeliat kok fotonya pakai topi gue tuh bocah dikelanjangin. Kata gue apa tuh bocah nemu HP? HP gue alhamdulillah yang HP yang HP yang bawa bocah. Gue ikhlas tuh, HP gue juga jatuh. Kata gue anjir HP hilang. Bocah bahaya banget. Ini HP lu gue ngambil. Padahal mau gue ikhlas. Gue berhentinya sih, gue kalau kagak, gue mau jujur aja nggak munafik ya. Gue kalau kagak merit paling gue gak bakal berhenti sampai sekarang. Oh, karena faktor kayak udah nikah juga. Udah nikah, udah punya anak, tanggung jawab. Gue mau jujur nggak munafik, gue kalau sekarang belum merit, belum nikah, gue sampai sekarang juga gak bakal berhenti. Yakin gue, janji. Iya bener tuh. Iya. Gue mikir yang ribut nonton bola aja di Pekansari, gue pikiran gue anak Ray. Lu kalau kena anak lu apa? Gue mundur, baru gue ribut lagi di Pekansari itu kayak lu pasti ada juga lah ya. Si Peking tuh. Iya kan? Supporter ya? Supporter dulu nih. Gue digugit gitu malah sama Brimo kan. Brimo pembela sono kan ya kan? Iya benar. Gue dibilang, gue di situ kok sampai pengen nangis pel. Gue kayak, Pak mohon Pak, saya udah punya anak, kalau saya mati gimana anak saya? Digebukin gue sampai udah lemes banget sama Brimo, gede-gede banget badannya. Gue ditanya lu di Jack Viking, itu kita lagi nggak boleh pakai atribut tuh ya. Enggak Pak, saya pulang kerja. Udah lu jujur di Jack Viking. Gue jujur bilang aja saya di Jack, wah pas banget lu orangnya. Habis gue sedih dulu. Udah gue pingsan, gue bangun lagi, bangun lagi. Udah akhirnya gue jalan, kata gue, udah gue terus anjrit, gue udah vakum ribut di kampungan, di Persija begini, kata gue kena. Nah itu faktor keadaan juga ya, karena kalau kita nggak ngelawan juga, karena Iya. kita udah di pantai. Tapi kalau gue mah, di prinsip gue gitu sih, kem-keman berhenti, vakum. Kayak lu teman gue sekarang, siapa teman gue? Kalau gue supporter gue masih teman juga. Ya karena ributnya beda sama ini ya. Beda alam. Udah beda wilayah, beda alam. Beda alam. Beda alam anjir. Kan kalau gitu gak kenal PL ya kan? Iya benar. Nyari susah. Lu tanki jalan misalkan sini cari kan siapa? Iya kan? Gak bakal polisi nyarinya siapa. Iya. Kayak di rumah dia aja kan. Kata nyokap gua jangan balik dulu, kan gua TO sama dia, jangan balik dulu Ndra. Rumahnya si Geril tuh lagi masih dikepung terus tiap hari sama polisi. Kalau gua nanya kan sama orang rumah kita gimana? Rumah kita mah aman. Iya terus nih. Gua dengar kabar dia sampai keluar kerjaan kan. Gua gawe. Sampai gua bilang cepu sama dia. Karena gue paling selalu. Gua kerja masih gua jalanin. Langsung di kerjaan juga sama, gue di kerjaan diparanin. Alhamdulillah gue lagi nggak jaga di situ kan, jaga pindah-pindah tuh kayak tempat ya. Kalau gue lagi jaga di situ ya mungkin gue kena lah. Itu emang polisi emang simpel sekarang pemikirannya, jadi cari aja yang pala-palanya. Udah palanya ketangkep juga udah beres. Kayak gitu. Iya karena yang setahu gua karena gua dapat kabar-kabar gitu kan. Pokoknya selama di Jakarta nih, gue bukan kayak ngebanggain tongkrongan gue atau tongkrongan dia nih. Kalau selama yang ribut masih namanya yang masih di bawah itu polisi cuek cek. Setahu gue tuh, tapi kalau yang udah kayak keluar itu polisi langsung siaga. Karena itu bakal terjadi perang besar-besaran kalau yang itu keluar. Karena kan yang lain kan Iya. wah bawa-bawaan kita mau ribut, nimbrung. Padahal mah kita nggak butuh orang-orang kayak gitu juga.
Ya kan kita juga ya sama di sekolah pernah ketemu itu. Iya. Udah saling tahu. Jadi kayak gitu yang gue tahu. Makanya di Jakarta Timur itu yang ditakutin cuma itu. Icon-iconnya. Iya. Pokoknya yang itu keluar udah perang besar. Udah gitu doang. Iya. Oh berarti lo karena istri sama anak tuh yang sekarang buat pikir lebih baik ke depannya. Sekarang mah udah nyari duit aja lah pel. Iyalah. Sekarang Sekarang cek ya. Malik juga udah merit ya. Udah. Cek dong lo. Udah dia. Oh udah juga. Buset kagak. Nggak diundang, Pel, ya? Parah. Kacau. Kagak tahu kabarnya. Kacau deh pel. Kalau Malik mah kalau nggak salah mah kampungan gue ya. Iya. Iya kan. Kamu kalau- Tetangga malu pel. Soalnya pas dia merit tuh rame kan anak JT. Nah gue Iya, sempet betul. kaget. Oh ini ada anak JT mulu ya. Gue sempet dipanggil juga diajak nongkrong. Iya. Pel, nongkrong lah sini. Gue bingung ya. Ini acara apaan ya? Nah mungkin kalau Malik sama adik gue sepantaran kali atau gimana ya? Akrab sama dia lu mah. Oh itu mah si Malik nikah. Oh nikah sama anak sini lah. Iya jadi tetangga sekarang. Iya. Makanya. Iya. Kalau lo cek pengalaman yang tragedi yang nggak pernah maksudnya yang bikin lo bener-bener kayak mikir. Apa ya? Banyak sih Bel. Udah banyak tragedi kondisi yang bikin kita berubah sampai saat ini ya. Pertama sampai kita kehilangan teman lah sebagaimana macamnya itu yang bikin gua mikir jadi berubah. Dan alhamdulillah di antara anak-anak yang lain gue yang dapet udah yang paling pertama ya. Ya, mungkin banyak kondisi tragedi yang udah pernah gue alamin. Semuanya yang di jalur sampai kehilangan teman apa sebagaimananya, sampai kehilangan kerja juga, itu paling penyesalan banget buat hidup gue. Dan alhamdulillahnya gue orang pertama dari sekian anak-anak nih dapat hidayah pertama yang bisa berubah gitu. Pertama. Dan gue orang paling pertama yang menentang anak-anak udah jangan sampai ribut-ribut lagi, jangan ada ribut-ribut lagi, udah berubah kalau kita bisa berubah. Cuman ya mungkin proses manusia kan beda-beda kan, Prinsipnya juga. Beda-beda bro. udah gua udah menjalani hidup, cuman nongkrong tetap masih ngobrol sama anak-anak. Yang paling ini sih yang bikin gua paling berubah nih, kejadian waktu di Jalan Baru, jalan sama Lulik ya, yang di Komseko itu tuh. Iya. Ya, dia lagi jalan sama anak dia, gua ngikut aja, follower aja. Tahu dia udah pada bentrok di depan Komseko apa ini? Induk ya. Udah pada bentrok, gua lewat tuh sama temen gua, beberapa motor. Udah kata gua santai. Jadi kita lewat aja. Udah, gua lewat aja. Gua ngeliat teman gua ada yang bawa PR. Bilang, lu motor balik. Jangan lewat sini. Maksudnya jangan lewat arah Induk. Udah akhirnya gua lurus. Diramein gua pel. Gua curit, udah di atas kepala semua pel. Mati lu pikiran gua tuh. Wah, mati atau koma lah. Kita nggak tahu ya keadaan itu emang kalau terjadi di situ ya. Tapi alhamdulillahnya gue dilolosin. Ada orang situ yang ngebelain orang tua. Jangan asal-asalan kulit orang. Ini mungkin bukan bagian dari mereka. Udah akhirnya gue dilolosin. Padahal pada saat itu, wah udah rame banget. Kalau memang pada saat itu gue kena mungkin. Akhirnya udah, gue lolos. Dari situ gue janji udah stop. Gue nggak mau ikut lagi. Mungkin itu kesempatan gue terakhir. Iya, jadi Kesempatan terakhir. berubahnya seseorang tuh pasti karena sesuatu yang pernah dialami lah, kayak tragedi. Wah, Iya. ini kalau gue masih lanjut terus, apa ya gue bakalan selamat lagi? Iya. Ya kan? Kayak gitu sih, karena gue bukan ini ya. Jujur yang dibilangin cek tuh sama, gue juga pernah kehilangan temen lah ya. Terus Iya. saya terpukul banget lah kalau kehilangan temen. Cuman kan gue balik lagi ke diri gue, kalau gue ngebalesin dendam temen gue mau sampai kapan? Nggak ada Nggak ada bisa pel. Iya, mau sampai gue yang mati baru berakhir, apa sampai yang lain yang mati baru berakhir. Terus sekarang itu dikasih pelajaran paling berharga lah buat kita semua ya kan. Itu teman kita lah ya kan, yang udah tenang lah di sana ya kan. Mungkin kita sekarang bisa berdoa doang sih sama teman-teman Betul. kita yang udah ngedahuluin Iya. kita. Mungkin karena dia juga kita bisa ngambil pelajaran yang paling berharga lah dalam perjalanan kita ini. Proses kehidupan. Iya, proses kehidupan. Jadi udahlah, sekarang kita ini udah nggak kayak yang dulu. Jadi buat yang lain yang mungkin bilang gabung.
wah ini anak tanki masih ini. Lu udah dengerin sendiri tuh mereka tuh. Sekarang gue nggak mau bohongin, nggak mau ngebela orang sih, nggak apalagi musuh gue ya, gue nggak mau ngebela juga, cuman sekarang lu denger langsung dari dia nih, karena kalau gue nggak ketemu dia mungkin masih saling ini, lu masih ikut-ikutan, lu masih Iya. iya, Masih salah paham. makanya gue alhamdulillah nih bisa ngobrol bareng sama dia nih, bisa ngejelasin langsung di sini biar orang juga nggak salah paham lah tentang kayak dulu kayak gimana sih Amerika sama tanki. Bisa dijelasin mungkin Amerika sama tanki dulu gimana sih? Ya. Itu sebenarnya kalau buat yang lain tahu nih ya, Tanky sama Amerika tuh sempat pernah gabung. Mungkin melaluinya gua ya. Main futsal bareng. Main futsal bareng. Ya kan? Terus ada si siapa? Dona itu gua ajak nonton The Jack bareng. Lu Cipayung ceria ya? Nah, kita sempat akur. Cuman mungkin berjalannya waktu jadinya Kayak banyak inian sih mungkin kayak ya yang namanya yang orang pihak sana nggak ya, suka nih Tanky gabung nih. kompor gitu. Itu benar. Kayak wah ini, kok lu gabung sih? Iya. Banyak kalian nanya, lalu kok gitu sih? Akhirnya ya begitulah, jadi Iya. ribut lagi. Jadi kita tadinya udah gabung udah asik, terus karena ada seseorang yang mungkin ngomong, Iya. lu kayak gini, lu nggak ini ya kita ngejaga juga mungkin ya, karena kan kayak temen-temen gua kan beda. Betul. Jadi ya kita kayak sama-sama ngejaga, akhirnya ya kayak gitu, cuman konfliknya nggak parah banget. Ya karena gua udah pernah gabung juga sama dia, jalan bareng. Iya. Beberapa kali kan hampir sering ya. Iya. Makanya orang yang nggak tahu nih mungkin taunya Kaget pasti nih, dengar Iya. ini kaget. Kalau Tanky Amerika pernah gabung, kaget pasti. wah musuhnya Amerika Tanky, Amerika. Nah sekarang udah gua undang langsung nih orangnya nih ke sini. Jadi udah dengar sendirilah penjelasan dari abang-abang anak Tanky semua nih. Karena mereka semua anak Tanky aslinya. Gue juga ngundang orang nggak mau langsung ambil aja. Karena gue juga tahu lah pengalaman dia kayak gimana. Jadi kita nggak pernah bohong sih soal cerita-cerita kita ya. Iya. Jadi yang kita alamin tuh bener-bener real. Kadang kan orang sekarang ngebohongin sesuatu di media hanya demi nama, ya kan? Ada mas. Pamor. Iya, pamor. Sekarang kan orang lewat media pamornya. Iya. Berantem buat media dulu. Iya, di live lah sekarang live. Mau janjian live cek. Dulu mah kita nggak Kita pernah. asal jalan aja ya. Asal ketemu. Kalau kita diresein. Sekarang mah live Instagram. Nah, sekarang kan pandangan lo nih buat orang-orang sekarang itu sama dulu gimana sih perbedaannya yang menurut lo yang lo tahu kayak gitu? Secara pandangan lo, orang sekarang mah kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan kita jujur emang jarang mau pakai kebal, jarang cek ya. Jarang. Kalau dulu sih kalau yang tahu gue ya paling sama kemarin gitu yang bener-bener orang gilanya ya kan. Itu juga jarang kan. Iya jarang. Kalau sekarang buatin bocah-bocah kecil anjir membel semua. gue berani nih. Bocah sekarang sama bocah dulu kalau dia nggak takut nama kalah bocah dulu. Bener. Kalau nggak takut nama ya main gila-gilaan ilmu. Anjir gue ngeliat sendiri kan. Ribut kata gue tangkap-tangkapan. Makanya sekarang banyak yang lewat kan. Iya bener. Kayak kemarin kan itu orang main tangkap-tangkapan ributan. Karena gitu orang patokannya kayak ilmu tapi nggak punya skill. Iya. Ya kan, maksudnya nggak tahu di jalur itu kayak gimana. Taunya dia punya kebal, nggak taunya dibohongin kebalnya. Iya. Ya, makanya jangan terlalu pede sama ilmu. Kalau emang lu belum ngerasain perjalanan di jalan, jangan langsung kayak gue mau cari nama, nih gue udah masang kebal, nggak taunya. Banyak bocah yang kenal begitu. Gue udah ngisi nih. Emang di zaman dulu sama zaman sekarang, banyakan sekarang orang yang lewat ya, maksudnya yang Iya, meninggal. iya. Karena di zaman kita orang nggak terlalu sesadis ini sih. Lagi juga dulu mah kalau udah kena ya udahlah tinggal. Kalau sekarang mah kalau belum mati belum ditinggal kata gue mah. Iya benar. Jadi kayak makin sadis aja sih. Mungkin di zaman kita tuh masa-masa itu memang murni buat penjagaan, bukan buat sesumbar sombong gaya-gayaan gitu. Karena Zaman kan, sekarang kan iya, karena lu dulu gue sama mungkin pemikirannya sama gue ya. Mungkin gue nggak bakal masang kayak gitu kalau gue nggak dicari orang. Betul. Kalau Iya. gue sih gitu, karena itu buat jaga-jaga ketika gue Iya, sendiri. kita juga ibaratnya nggak munafik lah ya. Iya. Pernah begitu. Gue masang, tapi gue buat jaga-jaga kalau gue lagi jalan sendiri, kalau gue lagi kemana. Jadi apalagi gue si Pemi kan itu, oh iya. gue mah di AMD.
Gua sampai pernah jemput dia lewat pinggir tol pel. Pinggir tol. Pinggir tol itu lagi baru ribut tuh. Gua lewat pinggir tol kata gua. Di situ dulu adalah anak bocah-bocah lu yang ambon-ambonnya kan itu kayaknya mau di Facebook serem banget gitu ngirim-ngirim ke gua kan lu habis tuh gini. Ya mah kalau bocah-bocah MD-nya sih kata gua slow sih. Kalau gua lewat paling cuma diliatin, gue cuma paling dedek, wis Bang Jago apa gimana. Paling gitu-gitu doang, nggak sampai ngapa-ngapain sih. Lagian juga orang-orang kayak kita diancam lewat media mah gak ada takutnya kali. Iya. Kita yang kita ladenin nih bahasa ya resep ya. Nah, orang-orang sekarang kan lah ngancam lewat media doang. Kalau ketemu langsung mah ya bang, ya bang. Oh itu perjalanan buset panjang banget perjalanan dari abang-abang ini nih ngebesarin nama Tanky. Nah sampai sekarang nih Dray, gue sampai penasaran nih karena gue kan dulu di Amerika itu buat Jakarta Gangster. Iya. Sampai besar tuh Jakarta Gangster kan. Karena gue juga nggak tahu itu besarnya tiba-tiba besar karena orang mungkin mau nimbrung. Nah gue juga mungkin hindarin orang yang jual nama Amerika sih cek. Nah kalau sekarang gue mau nanya juga nih karena setahu gue yang dulu yang ada nama Alstar itu Tanky. Nah sekarang udah banyak banget nih Alstar nih. Nah tanggapan lu gimana tuh tentang besarnya nama Alstar ini? Gila. Lu lah. Gue pada saat itu udah nggak ini asal Apa karena emang memanut ke lu dulu awalnya? kiblatnya. Iya. Iya kalau menurut gue sih jadi kiblat pel. Kayak gangster ya Amerika. Kalau Alstar ya sekarang ke Tanky. Makanya kalau paling banyak pro kontra juga nih kalau misalnya gue dipanggil lu kan ini kan misalnya, wah gitu bocah Tanky Alstar bisa. Iya. Diajak tompel mau, ya gue sih udah bodo amat, ya kan? Kalau dia ya dialah, udah kita udah masanya dia. Kalau kita ya udah. Sekarang gue jadi teman sama tompel, yang lain juga kan teman. Sering ketemu Persija ya kan. Kalau dia orang ya udahlah masanya biarin aja lah. Kita juga ngelarang juga nggak bisa. Iya Betul. yang penting lu jangan pernah jual nama. Cuman jangan jangan jual nama lah. Kalau gue bisa mah jangan jual nama Tanky lah. Alstar nggak apa-apa. Iya lah. nggak apa-apa. Kayak gue pribadi juga. Ya kan lu juga gitu. Lu jual Gangster. Jakarta Gangster juga Ya nggak nggak apa-apa. ya. Yang Cuman penting ya jangan nyebut nama Jangan Tanky. nyebut Jangan. merek. Gue juga sering kan, bang, motor bocah gua diambil nih, belum lama tuh di Facebook. Kata gua, aduh ada lagi. Gua udah bosan gitu pel. Kata gua, aduh, gua nggak ikut dah. Gua mah kagak. Pokoknya tuh bukan bocah gua. Lu datang ke Tanky, lu tunjuk mukanya yang mana. Langsung, iya bang, gua juga tahu itu bukan bocah Tanky. Ya lu biar lebih enak aja gitu. Terus ya udah deh gitu aja. Sering apa Jadi kata gua nggak nyebar hoax yang berlebihan. Iya. Kalau buat temen-temen nih mungkin ada yang ngerasa dibegal sama anak Amerika apa sama anak Tanky, mending lu langsung datengin aja Ya, aja. lebih baik kayak gitu. Iya kan cek, Datengin aja. bener nggak? Datengin biar tahu, wah iya bang salah orang, karena gimana ya kalau kita orang sih banyak Iya. apa ya bandelnya bandel ribut bener kan? Bandel yang begal. Bandel gua nyolong mangga doang pel. Itu buat bini ngidam kali. Iya, buat berujak cek ya. Tuh, buat anak-anak sekarang biar nggak salah tangkep nih. Jadi lu kalau mau buat besarin nama Alstar sih terserah. Yang penting lu Bebas ya, enggak. Iya. jangan pernah bawa nama Tanky lagi. Karena anak Tanky-nya sendiri udah nggak terlibat di dunia kayak gitu. Karena anak-anak gua pun kayak mikirnya gini cek, Dray. Anak-anak gua bisa berubah itu ya satu dari pengalaman pahit lah. Iya. Kedua tuh dari kayak gini. Kita nggak ribut aja masih kena ya namanya ya. Gimana kita masih ikut ribut? Ya kan, apalagi kita masih ikut ribut udah nggak pakai lama orang kita nggak ribut ya kadang-kadang diciduk salah tangkap, betul. ya kan. Nah itu makanya buat anak sekarang udah lo ribut aja nggak usah kayak orang yang selama ini lo ini nggak usah diajak lagi karena udah bukan masanya dia lagi, jangan dibawa-bawa lagi lah namanya. Ya, Iya. ya lanjut mungkin ke karir. Kesibukannya nih buat abang-abang ini kan udah pada waktu nih ke dunia Udah berumah tangga semua nih, resep banget. Nah kesibukannya sehari-hari gimana bang? Pekerjaannya, Dia kalau gawe jarang pulang pel. jarang pulang. Gaweannya apa? Emang gaweannya Tiga apa? bulan baru pulang. Buset. Oh duit koper. Mantap. Apaan bang cek gaweannya? Gua gawenya alhamdulillah ini sih Pilot dibilang lu nggak percaya.
madamin kebakaran itu aja. Kebakaran besar, serius. Kebakaran hutan. Helikopter. Oh, helikopter. Makanya dia belajar kapal lah, helikopter sama dia, Pel. Oh, berarti kayak lu mantau hutan-hutan. Iya. gitu. Pantesan nggak pulang-pulang, Bray. Di atas mulu. Nah, dia makanya bininya banyak. Ini potong nih. Bahaya nih. Bahaya. Kurang nih. Panglima besar marah kan. Bercanda, Cek. Iya. Dan kerjaan alhamdulillah kita aneh nyiram kebakaran hutan itu mantau lah. Berarti Di mana kasih tahu di mana? Di masnya ke pemerintah juga. Enggak, Enggak. kita swasta. Cuman pemerintah yang dari pemerintah si proyeknya pemerintah Sama juga. proyeknya pemerintah, cuman lu kayak swasta gitu. Itu lingkupnya daerah mana aja? Di yang ininya sih biasanya itu di Sumatera, Kalimantan. Karena itu rawan kebakaran. Setiap hari cek ya. Kalah. Pas masuk musim panas aja. Nah, sekarang lu berarti libur nih berapa hari libur? Kalau libur sih enggak ya, jadi kerja aktif. Gawe itu semuanya sih. dia. Semuanya dia. Dia Kerja dia aktif pengen itu. dia punya kantor. Kerja aktif aja. Juni sampai Oktober. Tapi keluar kota. Masuk keluar kota kemana-mana. Keluar kota. Itu sih. Nah, kalau Bang Hendray, Dia sibuk gawe, sama gawe, sibuk gawe. kalau Sama ngurus bocah paling. ya gawenya apaan? Gawe ngitungin mobil di tol. Apa Jaga sih? Jasa marga ya? Iya. Jaga tol gitu tol. Sekarang enak lah gawenya, cuma jat-jat doang. Oh iya, sekarang kan udah Pakai pakai kartu, pakai pakai kartu. Emangnya? Iya. Karena gue pernah ketemu juga di rambutan nih lagi. Iya. Gawe. Gue dulu jujur, gue lagi masih musuh sama tompel, gue gemeteran. Kata gue anjir, gue pakai dioper di rambutan lagi. Kata gue malah tukang sapunya bocah-bocah situ. Iya. Iya kan? Kata gue nggak masker aja, gue pakai masker, gue malah bisa lepas. Kata gue anjir, dipindahin kayak gue ke mendingan gue jaga Jati Asih gitu di Bekasi ya. Ya kalau pas ada teman sekarang gue selalu suka lewat kan, Iya. kalau nggak lihat tuh suka lewat. Karena kita udah berpikir dewasa lah, berpikir Iya. jauh lah. Kalau mungkin dulu masih muda mah, wah sikat nih. Karena gue Iya. juga dulu jujur aja, gara-gara kayak ini yang pengalaman pahit ibarat kata yang gue alami di jalur nih. Gue kerja daerah sini tuh nggak tenang. Iya. Di Pom Ceger gue pernah. Ceger. Iya. Itu nggak tenang banget gue kayak gawe nih, ntar gue diapain? Gelisah. Iya, makanya kayak gue tuh lebih berpikir ke depannya mau sampai kapan gue kayak gini, mau sampai kapan gue ke tempat Malah orang. gawe udah enak ya. Iya, udah enak banget gawe. Dari kerja susah. Karena nginget history jadi kayak kita takut sendiri. Parah bawaannya kita. Makanya kita coba beraniin sendiri lah buat kayak gitu. Kalau kita nggak mau coba beraniin diri sendiri, kita nggak bakal tahu apa yang Iya. terjadi. Iya. Kalau lo masih kayak takut nggak nyoba buat kenal sama musuh lo, Betul. nongkrong sama musuh lo sampai kapan mau begitu terus? Berarti enak nih gaweannya sekarang ya, Bang Hendra. Alhamdulillah. Kalau di jalan tol nih, Bang Hendra apa aja? Satu. Gratis. Gratis paling bayarin nih atau lu lah. Dia ngurus anak paling. Kalau libur Anak seberapa emang? udah alhamdulillah dua. Udah dua. Dua. Kalau Bang Malik sendiri nih, gawainya apa? Guru silat. Guru silat. Guru silat. Kalau seperti itu tes. Di mana ITC? SMA sama baru. Oh, Dekat. Lo kalau mau ke situ aja pel, sebut nama dia. Gratis semua. gratis masuk. Dia sekalian jadi ngajar guru silat di sana. Oh, mantap juga. Silat. Bisa- Maksudnya ada disalurkan. disalurkan pel, iya. Bakatnya. Hobinya Bakat disalurkan. bakatnya. Bagus berarti ya, Bang? Bagus lah kayak gitu. Kita kayak ngasih inian orang buat ngelindungin dirinya dia. Iya. Gitu. Tapi udah punya anak Bang Malik? Udah ada. Satu. Bang Cek? Alhamdulillah satu. Satu juga. Bagus. Buset. Kita doang dulu. Mudah-mudahan Belum nyusul. ada. Amin. Soalnya Iya. alhamdulillah sih belum ada kabar mens-mensan nih. Iya. Oh. Itu dia emang yang diharapin banget kan yang bakal bikin kita Pasti lebih pasti ya. kedepannya lebih
fokus lagi sama Lagi rumah tangga fokus, ya itu betul, betul. adanya seorang anak. Kerja lebih giat lagi Iya kita. bener. Nah, gua nih Dray, jujur aja, gua mungkin kalau dulu masih musuhan, gua masuk pasar induk mikir 2 kali. Pasti. Mikir 2 kali gua cek. Pasti. Makanya gua kemarin pas begitu dapet jodoh ketemu gua tanya pasar induk, gua mikir tuh. Masih mikir dulu tuh ya. Cier. Akhirnya orang terdekat gua lah, gua kan sama Ompong deket banget tuh, Ompong JT lah. Pong, gua masuk pasar induk nih, udah aman pel, tenang. Akhirnya gua masuk situ sempat was-was juga lah, ini gimana kalau orang Iya, lihat betul, gua, betul. musuh-musuh gua. Cuman kesini-sininya gua ketemu lah sama musuh-musuh gua negor, gua saling ini. Udah akhirnya di situ, wah ternyata kita kalau mau merubah diri kita tuh semuanya bakal berubah. Betul. Pasti. Dari kitanya sih Pel, ya pasti. Iya, bener dari kita. Makanya buat temen-temen nih, orang yang selama ini lo anggap dia mah berandalan, dia mah nggak bakal bisa ini, dia mah tukang ini. Lo lihat kerjaannya enak semua, ya kan? Buset, jangan diremehin orang-orang kayak gitu, apalagi anak STM nih. Iya. Itu cuma masalah. Gawe-nya nggak nyambung semua, Pak. Nggak nyambung ya. Dia otomotif gue perkakas. Mesin. Iya. Gua Nggak nyambung. Gue mesti jadi pedagang. Nggak nyambung kalau kerjaan sih. Jadi mungkin itu aja kali ya. Oh iya, pesan-pesan nih, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin dulu ini Dray, kayak apa yang pernah punya konflik sama lu, apa yang buat anak-anak sekarang pesan-pesannya nih biar dia kedepannya itu bisa lebih baik lagi lah. Gimana sih pesan-pesannya? Biasanya pesan-pesan dari orang-orang kayak gini yang didengar banyak orang. Iya. Karena pengalamannya, cek Iya. satu-satu biar enak. Balik dulu. Ya jangan deh. Jangan ngomong. Ayam jangan ngomong. Jangan ngomong. Lu cek dulu. Jarang ngomong lu nih. Duluan cek. Lu duluan nih. Semestinya apa gitu? Maksudnya biar anak sekarang itu biar berpikir lagi kalau mau bertindak kayak gitu. Pesan-pesannya buat anak sekarang tuh ya udahlah, dijauhin aja hal-hal yang nggak menguntungkan, yang hal-hal yang negatif kayak gitu. Jatuhnya sia-sia, semuanya bakal balik sia-sia. Mending Menang di penjara, kalah rumah sakit. Iya. Dua pilihan doang sih Pel ya kan? Iya, bener. Kalau berantem, ngerugiin materi. menang kita dicariin. Kalah ya aman gitu kan. Nggak ada yang untung sih. Iya. Balik ke keluarga juga ya. Keluarga, Sedih. bokap nangis-nangis, ya kan? Nama keluarga jelek, Sama keluarga jelek. nama diri lu juga sendiri jelek, lu kemana-mana was-was, gelisah. Itu sih. Oh sekarang alhamdulillah enak Pel ya. Lu kayak lu kemana enak kan? Nah, enak banget. Kayak gue sekarang kemana selau. Udah selalu Lu karena mah anjrit ke sono. Aduh. Kayak bawa beban gitu ya. Takut. Di perut pokoknya ada yang melilit mulu. ya harus. Iya kan? Celurit di dada itu. Iya. Lah jaga-jaga, Cek. Karena itu tujuannya buat jaga-jaga. Jaga. Mungkin kalau zaman sekarang kalau ketemu tim apa yang malam-malam tuh Apa tuh? masuk itu kita bisa tangkap. Begal Soalnya saja. itu bukan di zaman kita ya. Zaman kita belum ada Pel ya. Zaman kita cuci dulu gitu. Makanya gini sih Indra, kalau di zaman kita itu nggak, kalau yang gue anggap sih nggak terlalu kayak mungkin anak sekarang ya. Maksudnya kalau ribut juga kita kadang ada batasannya, Betul. ada masjidnya, ada kayak harinya nih nggak hampir setiap hari, setiap Iya. malam. Kalau sekarang Kalau sekarang nggak kenal hari kata gua iya. Nggak kenal hari. Malam Senin, malam Selasa kata gua. Hari ya. jadi kayak kesempatan buat dia, makanya muncullah kayak tim-tim kayak gitu. Iya. Justru ya Bagus juga sih. bagus karena biar nggak gimana ya, biar orang di jalan juga nggak keganggu lah. Iya. Karena kan orang sekarang itu yang gue bilang kayak gitu, bener-bener kayak di jalanan nih, ya parah. Kalau kita dulu kan emang ya musuh kita di sono, udah kita samperin aja sono. Betul ya. Ya kan kalau sekarang kan enggak, asal ada rame dikit pinggir jalan sikat. Beringas, nggak ada pikiran. Karena menurut gua orang-orang yang timbul di sekarang itu jarang anak STM, cek. Iya. Betul. Jarang kan? Iya jarang. Mau apanya masuk sekarang, mau Iya. SMA, SMK, SMIP. Iya. Masuk. Karena udah dijadiin kegiatan ekstrakurikuler. Iya, karena orang sekarang itu banyak yang cuma ngikut-ngikutin doang. Kalau kita dulu itu jujur aja emang kitanya emang suka ribut dari zaman sekolah. Iya. Udah. Jadi begitu ke kampung kayak wah anjir udah ribut, jadiin ribut kampung, udah jadi Emang besar. persamaan ibadah dari sekolah kan. Iya, di dari bawah. sekolah. Gue bukannya ngomongin
sesumbar atau bohong nih, ribut sekarang di kampung bisa besar kayak gini di Jakarta Timur, Jakarta mana, ya emang dari kita. Iya. Saya nggak betul. Iya. Lah emang dari siapa, Cek? Awal-awalnya. Pencetusnya kampung. Pencetusnya. Nah sekarang giliran kita udah berubah, makin besar, Cek. Iya. Malah gue bingung jadi gangster di mana-mana, gue bingung kan. Alstar di mana-mana. Iya. Kata gue sampai utara juga Iya, Alstar. Utara, Alstar, gangster ada. Gangster, kata gua. Jadi gini sih, Ndre, orang gini mikirnya, gue musuhan sama Ono, anak sono udah masuk gangster nih, gue masuk Wah, Alstar. iya, betul, Kayak betul. gitu, jadi orang tuh asal nyebut aja, yang penting dia tuh ada pembelaan. Betul. Nah, makanya lu jangan kayak gitu. Kalau emang lu punya musuh di kampung sono, lu lawannya sih sendiri, nggak usah Nah. undang-undang ya kan. Kalau lu undang-undang sama aja dong, Betul. ya kan? Tuh, makanya besarnya nama Alstar, nama gangster sih kita nggak peduli, karena kita udah nggak mikirin ke sono. Tapi jangan bawa nama. Oh, yang penting jangan bawa nama, jual nama. Weh, gua anak Amerika, gua anak TNI, gua anak Serdadu. Janganlah kayak gitu. Karena kasihan orang yang udah berubah tiba-tiba dicari. Nah, itu dia kan kawan. Iya kan? Lah kita lagi kerja, Pak. Iya. Cuman kan polisi bodo amat ya namanya kayak gitu. Iya. Bodo amat karena ini kan Dulu gue emang- juga lagi pakem, gue enak gitu pel. Ada pembelaan gue, misalkan gue pernah dulu dicariin kayak sama PP sama apa, gue udah ditangkap nih. Lu yang begini. Datang ke kerjaan saya, ayo saya semalam shift 3. Enak jadi ada pembelaan. Iya, pembelaan. Emang gue bener ya, gue semalam shift 3. Gak berani dia, oh berarti lu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi belanya gampang. Iya, enaknya gitu. Jadi kalau kita punya kegiatan sih pasti kita berubah, Cek. Apalagi di balik itu ada keluarga yang harus kita Pikirin. tanggung jawab, pikirin. Iya, kalau bohong kalau nggak ikut-ikutan, bener kan? Tapi hobi kita masih sama pel. Apaan? Sija. Iyalah, itu nggak bakal berubah karena gue sering ketemu juga nih sama ini. Dan mudah-mudahan juga Cipayung cepet naik nih, Korwin. Amin. Iya, amin. Ya kan? Emang tujuannya kan? Iya. Karena alhamdulillah gue udah naik duluan. Gue sempet ngobrol juga sama Enda di Patriot. Di Iya, Cikarang. Pak. Cikarang. Sekarang gua ini juga gedek juga sama dia kok. Kenapa jadi dia duluan? Tuh. Jadi kayak Done juga ngerangkul. Ayo lah udah menonton Persija aja Iya, sekarang mah. iya. Udah ngapain kita ributnya sama musuh yang lain aja. Iya. Kayak gitu. Udah kali ya, mungkin sampai di sini kali ya cerita kita. Buset, kalau nggak ada ininya mah nggak ada habisnya nih. Ngobrol sama dia mah banyak banget pengalamannya. Karena dari tahun berapa sampai sekarang gue baru ketemu lagi nih, bener-bener kayak Iya. alhamdulillah kayak ketemu jalannya. Bisa ngajak dia ngobrol di konten gue bukannya pengen cari apa-apa ya, gue pengen kayak nunjukin bahwa kita ini udah Ya nggak- banyak juga yang ngomong, lu ngapain sama Tompel, lu mah cuma mau gini-gini doang. Cuman lu mah cuek, emang buat silaturahmi. Iya ya benar. kan? Kalau gue sih jujur aja, Ndra, gue buat konten ini awalnya pun gue nggak ada tujuan apa-apa. Terus nggak lama gue kayak kepikiran, mungkin dari sini gue bisa nunjukin cerita gue dulu, yang dulunya musuh sekarang jadi temen. Bisa ngasih gambaran lah ke orang-orang sekarang bahwa apa yang lu pikirin itu nggak sesuai. Dia mah musuh bebuyutannya, dia musuh Iya. rivalnya, enggak, ya kan? Jadi musuh rival itu bisa jadi teman karena pemikiran kita itu lebih luas dibanding pemikiran anak-anak Betul. sekarang. Kayak gitu ya. Ya mungkin akhir konten kita di sini bisa ceritanya menarik banget ya. Dari subscribe, pokoknya ini gue ngasih gambaran nih buat anak-anak sekarang, terus ngasih gambaran juga buat orang-orang yang mungkin pandangannya jauh banget, yang lu pas lagi rame-ramenya udah sempet gabung, ya kan? Main futsal bareng ya? Iya, main futsal bareng, olahraga bareng. Jadi ini akhir dari cerita kita, gua Tompel CSL bersama. Thank you boys, 1, 2, 3 Alstar. Dan jangan lupa buat teman-teman mulai sekarang katakan tidak pada tawuran.